saya Fitri Ayudaili, NIM 2421090888, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas D semester 1, mata kuliah Konsep Dasar IPA. Perkenalkan, nama saya Diklas Dina Lupina Zeka, Prodi PGSD kelas D, NIM 2421090488. Halo semuanya, perkenalkan saya Tri Herlina Zega, NIM saya 2421092443. Baik, perkenalkan, nama saya Tri Harapana Manazara dan saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas D semester 1. Yang pertama, kita perlu tahu apa itu ekosistem. Ekosistem adalah suatu proses yang terjadi karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada dua macam ekosistem, yaitu ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini contohnya seperti sawah, kolam, perkebunan, dan juga hutan budidaya. Selanjutnya, ekosistem alami, contohnya seperti sungai, pantai, laut, hutan, dan juga rawa. Dan juga ekosistem terbesar di bumi disebut sebagai biosfer, karena ekosistem ini yang terdiri dari permukaan bumi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen penyusun ekosistem. Komponen penyusun ekosistem terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama komponen biotik dan kedua komponen abiotik. Pertama, komponen biotik. Biotik berarti hidup, contohnya produsen, konsumen, detritivor, dan dekomposer. Pertama, produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, seperti ganggang, bakteri, dan tumbuhan hijau. Kedua, konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Konsumen dapat dibedakan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang kedua, komponen abiotik. Abiotik berarti tak hidup. Contohnya udara, air, tanah, mineral, cahaya, pH, suhu, dan kelembapan. Yang pertama, udara. Udara di atmosfer tersusun atas nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida, dan gas-gas lainnya. Kedua, air. Air merupakan komponen yang paling penting bagi makhluk hidup. Sekitar 80-90% tubuh makhluk hidup tersusun oleh air yang digunakan untuk fungsi vital seperti metabolisme dan transportasi nutrien. Yang ketiga, tanah. Tanah memberikan tempat bagi akar tumbuhan untuk melekat dan menyerap nutrien. Yang keempat, mineral. Mineral seperti fosfor, kalium, magnesium, dan besi esensial bagi pertumbuhan dan reproduksi tumbuhan dan hewan. Yang kelima, cahaya. Cahaya merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup, terutama tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Yang keenam, pH. pH yaitu derajat kesamaan atau kebasahan suatu lingkungan. Yang ketujuh, suhu. Suhu berarti menentukan tingkat panas atau dingin lingkungan. Suhu ideal untuk banyak organisme berkisar antara 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Yang kedelapan yaitu kelembapan. Kelembapan mengacu pada jumlah uap air di udara. Selanjutnya adalah materi yang keempat, yaitu pemurai atau dekomposer.
yang dimana mikroorganisme yang menguraikan senyawa organik dari makhluk hidup yang sudah mati menjadi senyawa anorganik yang kecil, contohnya seperti jamur dan bakteri. Detritivor. Detritivor merupakan organisme pemakan detritus atau sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya cacing, bintang laut, dan teripang. Jadi yang dikatakan dengan herbivora ini adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya sapi dan jerapah. Nah, hewan ini memiliki gigi yang rata untuk mengunyah makanannya. Yang kedua, karnivora. Nah, karnivora ini adalah hewan pemakan daging seperti singa dan harimau. Nah, hewan ini memiliki gigi yang tajam untuk mengunyah makanannya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah omnivora. Nah, hewan ini memiliki contoh hewan ini adalah beruang dan babi. Nah, hewan ini memiliki gigi yang beragam untuk mengunyah berbagai jenis makanannya. Jadi, materi selanjutnya itu berdasarkan tingkat memakannya. Yang pertama, konsumen 1 atau primer. Organisme adalah organisme yang memakan produsen. Konsumen 2 atau sekunder adalah organisme yang memakan konsumen 1 atau primer. Konsumen 3 adalah atau tersier adalah organisme atau makhluk hidup yang memakan konsumen 2. Konsumen puncak atau konsumen terakhir adalah hewan teratas dalam hal memakan dan dimakan. Kita akan membahas bagaimana hubungan antar interaksi yang terjadi dalam suatu ekosistem. Di dalam suatu ekosistem itu terjadi berbagai macam hubungan atau interaksi. Namun di sini saya akan membahas bagaimana organisme yang terdapat dalam suatu ekosistem itu, bagaimana cara mereka untuk menghasilkan makanan atau mendapatkan sumber daya makanan. Nah, ada berbagai cara organisme untuk menghasilkan makanan. Ada 6. Yang pertama itu predasi, yang 2 itu kompetisi, yang ketiga itu simbiosis, yang keempat itu rantai makanan, dan yang kelima itu antibiosis, dan yang terakhir jaring-jaring makanan. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu adalah predasi. Predasi adalah hubungan antar organisme atau disebut dengan pemangsa atau predator yang akan memangsa organisme lain untuk mendapatkan sumber daya makanan, seperti hewan buaya dengan kancil, yang dimana ketika buaya kelaparan maka ia membutuhkan daging dan ia akan memangsa seekor kancil yang ada di sekitar sungai ataupun di sekitarnya. Dan yang kedua itu kompetisi. Kompetisi ini terjadi ketika sumber daya makanan atau sumber daya alam yang sudah terbatas sehingga membuat organisme dan organisme lain akan saling memperebutkan sumber daya makanan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang ketiga itu ada simbiosis. Nah, simbiosis ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu simbiosis mutualisme, yang dimana hubungan yang saling menguntungkan dan tidak merugikan satu sama lain. Dan yang jenis kedua itu adalah simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme ini adalah hanya menguntungkan satu organisme, namun tidak mempengaruhi atau tidak merugikan organisme lain. Contohnya itu seperti ikan ramora yang menempel pada ikan hiu tanpa merugikan ikan hiu tersebut. Nah, jenis yang ketiga itu ada simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme ini yaitu menguntungkan satu organisme namun merugikan organisme lain. Misalnya, yaitu cacing di usus manusia yang dapat merugikan manusia itu sendiri, dan di mana sistem metabolisme tubuh manusia itu akan melambat atau tidak maksimal. Nah,
sistem atau interaksi yang terjadi dalam ekosistem itu juga ada rantai makanan yang dimana menjelaskan hubungan makanan dan yang akan dimakan. Seperti elang yang akan memakan ular, ular yang akan memakan tikus, tikus yang akan memakan padi. Nah, selanjutnya ada antibiosis. Antibiosis ini adalah hubungan antar dua organisme yang dimana salah satu organisme akan menghambat pertumbuhan kehidupan organisme lain atau dapat mematikan atau membunuh organisme yang dirambatinya. Dan yang terakhir itu adalah jaring-jaring makanan. Everything I say is the truth. Make her disappear just like poof. Then she's